Yuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini sampai tuntas, tidak ada suatu hal yang menghambat terhadap jalannya acara ini. Ibu dan Bapak, saya sebelum memulai acara ini, saya sebagai host di sini, saya ditemani oleh Pak Bu Yeni sebagai moderator pada malam ini, dan rupanya Pak Pepi sudah berada di room ini ya pada kesempatan ini. Halo Pak Pepi, sudah berada di room ini? Iya, Bu. Iya. Bu Yeni sudah siap, barangkali sudah siap di room ini ya, Bu Yeni? Ya, Halo Bu udah Yeni? siap. Iya, alhamdulillah. Dan Siap. partisipan pada malam ini sudah ada 80 lebih ya. Di antaranya ada Pak Aris sudah hadir, kemudian Pak Deden juga sudah hadir, Pak Hendra, Bu Nunun, Maimunah, kemudian Pak Pepi, Pak Bilal, saya dan Bu Yeni, alhamdulillah sudah hadir di room ini. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai asesmen membaca permulaan di sekolah inklusif ya. Sebelumnya barangkali untuk tertibnya acara pada kesempatan ini, mohon kepada partisipan untuk menonaktifkan speakernya supaya ketika narasumber memaparkan materi tidak terganggu oleh suara-suara di belakang narasumber. Pada kesempatan ini barangkali saya serahkan acara ini kepada Bu Yeni sebagai moderator. Silakan Ibu Yeni diambil alih. Ya, terima kasih Bunda Lilis atas waktunya. Bunda-bunda dan Yanda sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk terus belajar dan belajar. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan padanya juga kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf kepada yang belum seagama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator Yeni Kurniasih akan menyampaikan beberapa materi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pepi Mahpudin. Alhamdulillah. Oke, bunda-bunda dan sekalian, sebelum kita memulai acara, saya mau tanya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Wah, subhanallah, pada Baik, semangat. alhamdulillah luar biasa, Bu. Iya, Bu, malam kita tetap harus semangat ya. Masih semangat pagi, yes, ya, hebat. Alhamdulillah sekarang partisipan sudah ada 80 ya, alhamdulillah. Yang 80 partisipan. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum saya akan memulai, saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tadi sudah saya sebutkan oleh Bapak Pepi Mahpudin. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 31 Januari 1978. Beliau juga menjadi instansi SLBN KBB
dan pendidikan beliau S1-nya di PLB UPI. Wah, subhanallah ya, di UPI. Keren. Dan organisasi beliau itu sekarang beliau kelompok kerja di OPS SLB KBB. Wah, pokoknya yang berkaitan dengan SLB beliau pakarnya. KKG SLB KBB juga. Wah, keren ya. Maka untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Pepi Mahpudin. Waktu dan tempat disilahkan. Mohon maaf, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir di room ini, Bapak Instruktur, Bapak PJ Wilayah juga yang hadir, juga kepada Ibu host tadi yang sudah membuka room ini dan juga yang sangat antusias sekali dia dan menggema sekali Bu Yeni moderator kita pada malam hari ini yang masih tetap semangat. Aplaus buat Bu Yeni. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, mungkin pada sesi kali ini, pada malam hari ini, saya akan menyampaikan yang berkenaan mengenai dunia saya, tadi sudah tentang kePLB-an, dunia luar biasa. Saya akan membawakan materi mengenai bagaimana teknik atau cara mengakses atau asesmen, dalam hal ini asesmen membaca permulaan. Baik, Bapak, Ibu semuanya, saya berangkat dari permasalahan yang ditemukan, apakah itu di sekolah saya sendiri dan juga di sekolah umum lainnya. Pertama adalah kita sudah mengetahui bahwa memang membaca itu adalah jendelanya informasi dunia gitu. Terus yang lainnya, membaca permulaan memang adalah salah satu tahap awal atau kemampuan prerequisite sebelum kita atau anak didik kita bisa mempunyai kemampuan untuk membaca lebih lanjut. Terus selanjutnya, bahwa kita mengetahui bahwa siswa-siswa kita itu memang unik gitu. Unik itu memang sangat beragam juga, apakah itu dari hobi, minat, dan juga unik dalam perilaku. Apakah itu kemampuan, pasti unik, berbeda-beda dari siswa atau anak yang satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda. Yang selanjutnya yang sering kita temukan, terutama memang di sekolah-sekolah yang berlabel inklusif ataupun memang sekolah yang umum pada umumnya, bahwa memang kadang guru ditemukan memang dalam tanda kutip tidak mengenal siswanya. Kebayang misalkan dalam satu kelas itu bervariasi, misalkan ada 40 siswa, tentu pasti beragam-ragam kemampuan dan tentunya hambatan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kadang memang guru kebanyakan secara klasikal memberikan materi pelajaran yang sama untuk semua siswa yang ada di kelas itu. Kebayangkan dari misalkan satu kelas paling banyak misalkan 40 atau 30 dengan materi yang sama, dengan tentunya pasti berbeda-beda kemampuan dari setiap peserta didik kita. Selanjutnya, bahwa salah satu tugas juga dari SLB sekolah luar biasa, atau mungkin juga karena peran fungsi SLB itu salah satunya selain melayani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus juga sebagai resource center atau memang pusat sumber untuk pendidikan inklusif. Nah, di sini SLB berkewajiban untuk memberikan layanan atau support system atau dukungan kepada sekolah-sekolah inklusif. Apakah itu dari pertama dari hal untuk mengasesmen kemampuan dari siswa-siswa. Nah, dalam hal ini kita akan memaparkan mengenai asesmen membaca permulaan ini. Bapak, Ibu semuanya, apa itu asesmen membaca permulaan? Yang kita ketahui, asesmen itu adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data kemampuan peserta didik kita
apakah itu dari kelemahannya, apakah itu hambatannya, dan juga apa itu kemampuan gitu. Dalam hal ini kemampuan dari membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini diawali dengan yang pertama yaitu mengenal huruf, terus yang kedua kemampuan membaca suku kata, terus yang ketiga kemampuan membaca kata, dan akhirnya kemampuan membaca kalimat sederhana. Ini cakupan dalam lingkup membaca permulaan. Selanjutnya, tujuannya apa kita mengasesmen membaca permulaan ini? Tujuannya yaitu tadi adalah untuk mengetahui kemampuan dan tentunya kelemahan dari peserta didik kita dalam membaca permulaan yang dari 4 lingkup tadi, dari membaca dari membaca huruf, suku kata, kata, dan tentu kalimat sederhana. Selanjutnya, ruang lingkup dari asesmen membaca permulaan itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama mengenal huruf, vokal, dan konsonan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti tekniknya itu misalkan guru mengasesmen siswanya. Jadi ini adalah salah satu panduannya, ya, instrumennya. Jadi nanti siswa itu akan diberikan pias-pias mulai dari vokal atau konsonan. Misalkan seperti ini, kita sodorkan kepada siswa, ini kita mengasesmen membaca permulaan ya Bapak Ibu. Misalkan ini poin nomor 2, perlihatkan pada anak huruf vokal A, I ini ya, salah ketik, dan minta anak untuk menyebutkan. Jadi ini huruf apa gitu. Yang selanjutnya seperti itu. Jadi kita awali dari vokal dan konsonan A, I, U, dan juga konsonan. Selanjutnya yaitu yang pertama, yang kedua ruang lingkupnya yaitu membaca suku kata. Kalau tadi vokal atau konsonan, sekarang ke membaca suku kata. Ini contohnya, instrumennya seperti ini pegangan si guru atau pengasesmen. Misalkan ini untuk mengasesmen suku kata. Kita sodorkan pias kata, Bu misalkan, atau Ca, dan yang lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup yang lain dari membaca permulaan ini adalah membaca kata. Misalkan kita masuk ke tahap membaca kata, misalkan kita sodorkan pias kata, misalkan ini ada poin 93, membaca mobil, kita sodorkan apakah anak nanti keseruannya adalah untuk menyebutkan, ini coba baca apa, kan seperti itu. Dan sebagainya. Kita masuk ke tahap membaca kalimat. Ini contoh poin instrumen asesmen untuk membaca kalimat. Kita sodorkan kalimat sederhana, misalkan seperti ini. Sepeda wati baru dan selanjutnya. Bapak Ibu semuanya, terus tahapan asesmen tadi seperti apa? Kalau saya bertindak sebagai dari research center atau dari SLB, mendatangi sekolah atau sekolah Bapak Ibu, tahap pertama adalah dilakukan screening. Jadi kita masuk ke sekolah atau satu kelas ke Bapak Ibu wali kelas, kita bisa dalam tahap screening ini dilakukan adalah wawancara kepada gurunya. Misalkan dari satu kelas itu ada berapa siswa, kita tanya kemampuan siswa tersebut. Atau juga kita bisa langsung melaksanakan tes. Kita sodorkan misalkan tes untuk kemampuan membaca. Nah, nanti bisa dari sini screening awal, jadi tidak semuanya dalam satu kelas itu kita tes. Jadi ini adalah teknik untuk mempermudah kita. Misalkan kalau memang ada beberapa dari siswa yang mempunyai hambatan, baru kita akan menuju lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, ini tahapan asesmen lanjut. Nah, dari screening yang tadi kita sudah lakukan, misalkan ditemukan beberapa siswa yang mempunyai hambatan, kita telusuri kembali. Nah, ini adalah asesmen lanjutan. Jadi kita telusuri kembali apakah anak itu mempunyai masalah dalam hal apa, apakah dalam hal simbol bahasa atau di sini huruf, apakah dari pemahaman suku kata yang berpola, atau misalkan masalah aspek pemahaman kata. Selanjutnya apakah dari aspek pemahaman membaca kalimat. Jika ya, terus masuk, nanti akan kita
buatkan profil masing-masing siswa yang kita asesmen lanjut. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini tadi pelaksanaan asesmen ini dilakukan secara berurutan dan dimulai dari memang kemampuan mengenal huruf, vokal, dan konsonannya. Jadi dari awal mengenal huruf vokal, konsonan, lalu berjenjang ke selanjutnya. Jadi tidak langsung ngajelok gitu. Setiap item yang digali dapat dilanjutkan sampai tuntas jika menunjukkan kemampuan materi yang diakses memang anak bisa. Kalau tidak, misalkan hanya sampai di vokal atau hanya sampai di konsonan atau hanya sampai di tahap membaca suku kata, ya udah sampai di sana, tidak dituliskan karena biasanya memang anak secara prerequisite bertingkat jenjang kemampuannya dari awalnya mengenal huruf dulu, baru ke suku kata, baru ke kalimat gitu. Selanjutnya, ya ini kita lakukan instrumen penilaian. Setelah kita tadi sodorkan instrumen kepada anak. Nah, ini misalkan contohnya tadi kita mengakses suku kata, konsonan vokal. Misalkan ini ada poin untuk membaca baju. Kita tinggal di sini tulis saja bagaimana kemampuan membaca anak, bisa atau tidak bisa. Kita tinggal checklist saja, misalkan anak tidak bisa atau bisa. Kalau misalkan anak tidak bisa, ini ada deskripsi lebih lanjut. Kenapa anak tidak bisa? Misalkan anak tidak bisa membaca baju, anak malah misalkan baju ini dibaca jadi paju, berarti pak di situ ada kesalahan anak untuk membaca atau pak. Nah, di sini kita tulis deskripsinya. Nanti kita bisa tindak lanjut analisis ke depannya. Oh, mungkin anak ini salah diseleksia gitu, atau disgrafia B jadi P gitu. Nah, dan selanjutnya. Ini instrumen penilaiannya. Selanjutnya nanti dari sini akan dibuatkan analisis. Kenapa anak tadi salah atau kurang tepat untuk mengucapkan suku kata misalkan. Nah, selanjutnya dari tindak analisis tadi kita tindak lanjut. Nah, dari analisis tadi kita mendapatkan berbagai informasi yang dari profil dari siswa ini. Kita buatkan profilnya dari kemampuan untuk membaca permulaan ini gitu. Terus pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi dari hasil asesmen tadi, bagaimana kemampuan membaca siswa kita mulai dari tahapan tadi vokal sampai kalimat sederhana, dan apa hambatannya, apa kelemahannya dari siswa tersebut, begitu. Selanjutnya, ya mungkin itu garis besarnya teknis pelaksanaan asesmen membaca permulaan ini. Mudah-mudahan mungkin nanti ada banyak yang bertanya biar kita bisa menggalinya lebih dalam lagi. Sementara saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Yeni. Halo, Bu Yeni. Halo, Bu Yeni. Ibu Bapak, rupanya Bu Yeni masih ada kendala. Barangkali kita tunggu pada kesempatan ini. Barangkali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji, Bapak Dr. Anas Haji Asep Rahmat. Beliau sebagai koordinator pengawas Kabupaten Bandung Barat. Juga selamat datang juga kepada Bapak Haji Tata Suryadi MPD. Beliau sebagai Ketua KKPS Kabupaten Bandung Barat. Selamat datang juga. Dan kepada para partisipan dari luar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas undangan, atas pemenuhan undangan kami ini. Baiklah, Bu Yeni, apakah Bu Yeni sudah siap? Halo? Bu Yeni memang kendalanya ini di sinyal ya, dari siang juga ya Pak Pepi ya? Ya, sepertinya begitu, Bu. Masalah sinyal sepertinya. Iya. Baiklah, saya handle saja barangkali
Itulah paparan dari Pak Pepi mengenai asesmen membaca permulaan di sekolah inklusif. Barangkali kepada partisipan yang mau menambahkan, memberikan sanggahan atau memberikan pertanyaan terkait dengan asesmen membaca permulaan di sekolah inklusif, dipersilakan. Saya buka sesi pertama ini 3 orang penanya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya atau memberikan sanggahan. Barangkali di sini telah hadir nih Pak Dr. Haji Asep Rahmati, barangkali mau menambahkan tentang asesmen membaca permulaan di sekolah inklusif. Bapak, disilahkan. Halo? Ya, Iya. terima kasih Bu Lilis. Walaupun saya baru saja mengikuti kurang lebih 10 menit yang lalu, itu pun tadinya hanya untuk tes saja sebetulnya, tes akses dan aksep. Jadi kalau ini materi yang sangat menarik sekali berkait dengan membaca permulaan ya di sekolah-sekolah yang inklusif. Saya sebetulnya mungkin bisa lebih jauh menanggapi ini karena memang faktanya sekolah-sekolah inklusi kita itu di Jawa Barat belum begitu optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkait dengan layanan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih saya bisa dipertemukan dengan rekan-rekan yang pakarnya di SLB berkait dengan ini ya. Baru saja contohnya saya mendapatkan satu pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan bagaimana anak yang akan lulus dari SD yang berkemasan ABK dan inklusinya masih sih agak ragu saya menjalankan programnya yang maksimal gitu ya. Nah ini juga mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh. Tetapi rekan-rekan sekalian berkait dengan membaca permulaan, kita mungkin masih kadang terjebak dan satu fenomena yang unik di mana di SD ataupun SDLB ataupun di SD inklusi khususnya rekan-rekan kita itu masih terjebak dengan pola kebiasaan lama bahwa anak-anak itu begitu masuk di sekolah inklusi itu sudah memiliki kemampuan baca tulis hitung, dan ini yang mungkin selama ini menjadi satu fenomena yang unik ya. Tetapi sekali lagi hal itu harus diluruskan ya berkait dengan itu, apalagi ini nanti dari rekan-rekan yang punya kapabilitas berkait dengan itu. Saya ingin menyampaikan tanggapan. Rekan-rekan kita itu ya syukur kalau di sekolah inklusi berdasarkan pantauan dari narasumber mungkin sudah bisa dilaksanakan. Tapi dalam kapasitas peran dan fungsi saya sebagai pengawas, ini belum maksimal ya atau belum optimal ya. Jangankan untuk anak yang berkebutuhan khusus yang harusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemberian layanan karena lebih bersifat individual. Nah, ini juga mungkin menjadi bahan pemikiran kita, karena ternyata untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang lain saja, yang dalam kapasitas bukan ABK, ini masih terjadi berbagai macam permasalahan. Bahasa Sunda nama, ada yang menyatakan bahkan guru SD itu ingin enaknya gitu ya. Yang penting mereka anak-anak yang diterimanya sudah bisa baca tulis itu. Oke, kalaupun misalnya fenomena seperti itu, dan sekali lagi ini tidak bisa dikesampingkan karena merupakan fenomena yang juga besar terjadi di Indonesia, apalagi dengan proyek inklusinya yang berjalan tersendat-sendat, mati segan hidup tak mau, karena setelah program ini digulirkan ternyata tidak ditindaklanjuti dengan benar oleh pihak-pihak terkait para pengambil kebijakan. Oke. Tapi satu hal yang sangat bermanfaat sekali, terima kasih. Saya berharap melalui media telemeeting ini, ya paling tidak nanti ada satu terobosan-terobosan baru. Tapi perlu ditegaskan kembali mungkin
pembekalan terhadap rekan-rekan gurunya itu harus lebih optimal ya dari rekan-rekan sekalian, terutama nih fasilitasi dari para fasilitator-fasilitator dari sekolah luar biasa yang menjadi rekan ya, atau dalam bahasa sederhananya semacam konsultan atau guru kunjung yang kemudian memberikan peran yang sangat optimal sekali kalau itu dijalankan di sekolah-sekolah inklusi. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengadakan program ini, mudah-mudahan bermanfaat sekali. Dari sisi substansi materi, sekali lagi saya hanya menanggapi bahwa secara ini mungkin harus terus digalakan, dan saya ingin bukan hanya menyentuh para partisipan yang sekarang hadir di pertemuan ini, tapi juga mungkin untuk rekan-rekan guru yang sekarang ini memberikan layanan ABK di sekolah-sekolah yang berkemasan inklusi. Itu saja mungkin Bu Lilis, terima kasih. Karena saya baru 10 menit saja barusan masuk. Iya. Ketika pertemuan ini berlangsung. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji Asep. Ya. Pak Pepi, barangkali apakah ada tanggapan dari partisipan lain? Sehubung ini waktu sudah durasinya semakin mendesak nih. Oke, Bu. Gimana Pak Pepi, mau saya berterima kasih sekali, alhamdulillah pada kesempatan kali ini memang dipertemukan dengan rekan-rekan Ibu Lilis ya dari Dinas Kabupaten Bandung Barat. Memang betul mungkin saya sependapat dengan Pak Haji Asep. Demikian memang progres pendidikan inklusif di kita di Jawa Barat, khususnya memang di KWB sendiri ya masih seperti tadi dibilang mati segan hidup tak mau. Betul. Mungkin dengan seringnya kita harus sering membuat event bersama Pak, karena memang SLB dari Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah SD SMP dari kabupaten kota, terus ada MTS juga MTS yang di Ibtidaiyah itu dari Kemenag gitu. Kita harus sering mengadakan event-event bersama, koordinasi bersama, termasuk mungkin kita harus kembali mengaktifkan Pokja inklusi di KBB Pak. Ya, betul. Sepertinya gaungnya tidak ada ini. Jadi seolah sampai sekarang berjalan sendiri di Dinas Pendidikan Kabupaten juga jalan sendiri gitu. Jadi kita mungkin mulai dari sekarang harus saling berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama Pak untuk menciptakan pendidikan inklusif yang optimal gitu. Khususnya di KBB Pak. Di Jawa Barat ke Sami. Sadaya. Iya. Betul. Itu Bu Lilis. Iya. Terima kasih Pak Pepi atas paparannya. Mudah-mudahan ini materi ini sangat bagus sekali, bisa diterapkan di semua lembaga, apakah itu di SLB maupun di sekolah umum lainnya. Bu Yeni masih trouble? Sepertinya masih trouble. Masih trouble. Mohon maaf nih, saya ambil alih. Sebetulnya saya bertanya atau menanggapi nih. Sedikit. Iya, enggak, silakan Ibu. Ibu dari mana nih? Saya Nunun Maimunah dari Kemenag. Iya, mangga silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi permasalahan yang tadi diuraikan terkait dengan inklusif, sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu ternyata bukan hanya di sekolah inklusif ya. Memang di kami juga di Madrasah Ibtidaiyah ini menjadi salah satu yang selalu ditanyakan oleh para guru pada kami selaku pengawasnya. Kadang-kadang, anak ini seperti ini. Cuma kadang kita juga karena basic kita bukan dari pendidikan SLB, walaupun dulu pernah ketika SPG ada pembelajaran itu, tapi karena sudah lama tidak diinikan, jadi akhirnya kurang begitu mengena kalau ini. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Pepi tadi, kita perlu duduk bersama antara Kementerian Agama dan juga Dinas dan KBB itu sendiri, karena di salah satu rekan kami ada sebagai narasumber nasional untuk masalah inklusif, tapi ini tidak bisa juga berjalan gitu. Tapi kalau melihat di Kabupaten Kota Sukabumi kalau tidak salah itu sudah bisa berjalan, tidak melihat Kemenag ataupun Dikbud gitu ya. Mereka sama-sama menyelenggarakan itu, tapi memang katanya karena beliau yang ikut terlibat di sana,
itu baru beberapa pilot project saja. Dan di Kementerian Agama sendiri di Kabupaten Bandung Barat itu hanya ada satu, itu pun di labelnya tidak menyatakan diri sebagai madrasah ibtidaiyah inklusif, tapi memang ada anak yang diterima di situ, memang anak-anak inklusif, dan memang juga sudah ada guru yang dari PLB-nya juga sama, dari ibu juga sama, itu ada di Padalarang MI Baitul Him gitu. Itu salah satu yang memang ada penyelenggaraan sekolah inklusif. Jadi kalau memang nanti di kemudian hari ada gitu ya dari pihak dinas Dikbud dan juga Pak Pepi sendiri, sebagaimana tadi Pak Pepi utarakan, kami mohon dilibatkan gitu. Itu saja. Mungkin juga karena saya berharap masyarakat, karena kami juga yang dibina adalah putra-putri KBD, sehingga guru-guru kami itu bisa dilibatkan untuk mengetahui atau minimalnya asesmen itu harus seperti apa sih gitu ya, sehingga guru itu bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu mungkin sedikit permohonan lah, kalau bukan tanggapan, permohonan yang saya sampaikan. Terima kasih Bu moderator. Iya. Terima kasih Bu Nunun yang telah mendukung adanya kerjasama maupun adanya pokja-pokja inklusif baik di SLB, di lembaga-lembaga umum maupun di madrasah. Saya ucapkan selamat datang nih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Erna dari Kecamatan Parongpong. Selamat datang Ibu, telah hadir di sini. Barangkali itu Pak Pepi, ada tanggapan dari Pak Pepi barangkali terkait dengan permohonan Bu Nunun tadi, silahkan. Iya Bu, walaupun sayang mungkin waktunya Bu ya, sebenarnya nanti kita harus ke sesi selanjutnya, tapi memang saya sepakat Bu, memang kita kedepannya harus memang membuat atau sering melibatkan semua unsur di kita. Misalnya Bu, kalau dari kita dari SLB, kalau nanti ada event-event akan mengundang juga mungkin dari madrasah juga, selain nanti di sekolah biasa gitu. Iya. Terima kasih Pak Pepi. Rupanya Ibu Nunun, mudah-mudahan harapannya terkabul ya, terrealisasi. Iya. Rupanya barangkali karena memang waktu sudah berakhir untuk sesi ini, saya atas nama moderator sekaligus host, barangkali pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah mencurahkan perhatiannya pada acara sesi ini. Dan saya tutup acara sesi pertama ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Dan selamat